Mahfud MD dendam dikalahkan oleh Gibran. Kini yang menjadi sasaran adalah Kaisang yang menjadi bulan-bulanan Mahfud MD. Namun demikian warga sekarang balik menyerang Mahfud MD. Mahfud. Presiden dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya misalnya. Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Ke private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Yeah. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya. Itulah Mahfud MD yang menyerang Kaisang, dan itu adalah gratifikasi. Ya, Mahfud MD mungkin masih sakit hati kepada Gibran yang telah mempermalukannya di dalam debat. Dan inilah yang menjadikan Mahfud MD sakit hati dikarenakan jawabannya tidak ditemukan oleh Gibran saat debat. Mahfud MD sekelas profesor merendahkan Gibran, tetapi Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaan Gibran, makanya dia ngeles. Akademis itu begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Masih ada waktu, Bapak Gibran? Aturan istilah. Kami sampaikan kembali. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Gibran. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Gitu. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Gitu ya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Namun kini giliran Mahfud MD dirujak oleh warga dikarenakan yang menggunakan jet pribadi tidak hanya Kaisang, bahkan Megawati. Puan Mahfud MD sendiri juga menggunakan jet pribadi. Aduh, parah Mahfud. Pak Marmut meminta agar Kaisang diperiksa oleh KPK. Padahal orang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi itu hanya penyelenggara negara seperti wali kota, bupati, ataupun gubernur. Pak Mahfud ini siapa kok minta KPK ngundang Kaisang? Kan Pak Marmut ini sekarang hanya jadi jongos Yaman. Dan harusnya nih ya, Marmut ini juga diperiksa oleh KPK. Selain Pak Marmut ada juga itu Pak Anies, Pak Ganjar, Bu Mega, itu harusnya juga diperiksa oleh KPK dong. Jangan hanya Kaisang doang. Karena Pak Marmut kan waktu kampanye juga menggunakan jet pribadi. Nah, buktinya. Belakangan ini sedang ramai soal privat jet. Apakah privat jet menjadi hal yang luar biasa di kalangan pejabat atau hal yang lumrah? Mari kita saksikan. Megawati dan Puan memakai privat jet Gulfstream G450 untuk kunjungan ke Harlah PKB. Anies memakai Bombardier Global Express. Ganjar memakai privat ZN 2409K. Niteski Aviation Raytheon Hawker 800XP. Untuk safari politiknya, Mahfud MD memakai privat jet untuk kegiatan safari politiknya. Menurut Anda, mereka punya sendiri, bayar gratifikasi, atau nebeng punya teman? Kenapa ya hanya
keluarga Jokowi aja yang rame banget dalam kasus pesawat jet pribadi ini. Hanya di keluarga Jokowi, sedangkan lain-lainnya tidak dan tenggelam begitu saja. Harusnya semuanya diperiksa satu persatu ya. Betul. Juga Pak Anies, Pak Ganjar, Bu Mega itu juga ya. Hanya karena Kaisang amer roti dengan harga 400.000, waduh yang komen caci maki banyak. Jangan-jangan itu uang gratifikasi atau apa kayak. Padahal hanya roti seharga 400.000 loh. Nah, abah kok banyak Di Amerika yang ya wajar lah. Pantesan banyak anak abah yang menghujat. Soalnya kenapa? Mungkin anak abah belum pernah makan roti yang seharga 400.000 ya. Soalnya anak abah itu makannya hanya jagain demo dapat nasi bungkus sama duit 85.000. Logo. Ya, kasus private jet Mas Kaisang yang ternyata justru memberikan informasi bahwa ternyata banyak elit-elit politik, bahkan mungkin juga pejabat negara, mereka juga naik private jet untuk ya mungkin kaitannya dengan tugas, pekerjaan, bahkan mungkin juga jalan-jalan atau pleasure-nya mereka. Nah, saya izin state bagi yang punya VT ini ya. Jadi teman-teman kalau tahu siapa-siapa silakan go to VT yang saya stitch ini. Nah, mungkin teman-teman sempat lihat sedikit klip ya di VT ini bahwa ternyata di situ ada Pak Mahfud juga naik private jet ya. Jadi kembali lagi di VT sebelumnya kita berbicara tentang Pak Mahfud ya, karena terakhir ini kan kita lihat Pak Mahfud ini sangat apa ya? Sangat istilahnya safari podcast lah, baik di media sosial maupun di TV, untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan Pak Jokowi atau berbicara hal yang negatif lah tentang Pak Jokowi ya. Nah, kembali lagi sangat kita sayangkan ya, karena kita kenal sampai saat ini, kita kenal kan Pak Mahfud ini kan orang yang baik, bersih, sederhana, humble ya, tapi entah kenapa setelah Pilpres kemarin beliau terlibat politik kok jadinya begini. Padahal kita tahu semua bahwa beliau ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi, bahkan juga 2 kali ya sempat diminta Pak Jokowi untuk menjadi cawapres, tapi ya memang gagal semua karena ya udah pasti karena itu keinginan partai atau situasi saat itu dari partai-partai pendukung Pak Jokowi tidak menginginkan Pak Mahfud. Tapi kan tetap Pak Mahfud diajak masuk ke dalam kabinet atau pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi ya artinya di sini ya selalulah dibilang dibantu juga enggak, karena di situ kan Pak Jokowi itu ngajak masuk karena profesionalitas beliau, karena kepintaran beliau, karena experience beliau, expertise beliau yang di bidang hukum itu ya. Jadi praktis ya sangat disayangkan ketika lately kita lihat beliau berbicara hal-hal buruk tentang Pak Jokowi. Tapi ya kembali lagi seperti di video saya melihat bahwa ini ada suatu misi atau ada orang di belakang Pak Mahfud yang mungkin kerjasama atau mungkin balas budi, karena mungkin beliau waktu di Cawapres kemarin ya karena kan dana kampanye kan lumayan besar ya. Jadi ya saya nggak tahu, tapi itu hanya kemungkinan ya. Jadi kembali lagi misi-misi ini saya lihat jelas sekali memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi ya, atau paling enggak membuat persepsi negatif tentang Pak Jokowi. Banyak kali ceritamu Pak Mahfud. Pak Jokowi kok gosok-gosok terus. Banyak yang naik private jet ya, banyak. Megawati juga naik itu baru-baru ini kan viral itu. Puan Maharani juga naik itu. Anies Baswedan juga naik waktu kampanye. Coba banyak yang naik private jet. Tapi si Kaisang keluarga Pak Jokowi kok gosok-gosok terus. Dulu kok puja-puja, sekarang kok gosok-gosok. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu mengubah umur kau gosok-gosok. Sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah threshold 20 menjadi 7,5%. Si penggugat bilang bahwa itu bukan itu pokok gugatannya. Nggak ada, kau ribut kau. Justru kalian bilang putusan Mahkamah Konstitusi itu bagus. Ya bagus kalau menguntungkan bagi kalian. Sekarang untuk Kaisang, Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, keluarga Mulyono, kok gosok terus. Megawati itu baru-baru ini viral juga naik private jet.
Puan juga naik private jet, banyak yang naik private jet. Coba suruhlah KPK itu menyelidiki, suruh aja. Ini keluarga Pak Jokowi, apapun salah keluarga Pak Jokowi. Kalau udah tua, udahlah, kasih nasihat lah. Jangan karena kebencian atau apalah itu dalam hatimu, lalu korek terus. Siapa yang nggak punya kesalahan? Pak Mahfud juga banyak kesalahan, saya pikir. Tuntutlah, itu banyak yang naik private jet. Ini Kaisang bosan juga dengan Prof. Dulu saya cukup simpatik menjadi penggemar Pak Mahfud. Sama, aku juga dulu penggemar Pak Setelah Mahfud. melihat pasca Pilpres Pak Mahfud kalah debat wakil presiden itu, dipermalukan Gibran, rasa-rasanya Pak Mahfud dendam membara sekarang ini. Banyak yang naik private jet, tapi kok Pak Jokowi aja yang dihajar, yang digosok terus. Ya